foto tangkapan layar yang diduga adalah rekaman CCTV kematian Vina yang hilang 8 tahun lalu tiba-tiba viral di media sosial. Ahli digital forensik Pratama Persada meragukan keaslian CCTV tersebut. Menanggapi hal itu, ahli digital forensik Pratama Persada mengatakan untuk mengetahui keaslian CCTV harus dilihat datanya secara fisik. Ia mengungkapkan harus melihat dan memeriksa metadata yang terdapat informasi detail, tanggal pembuatan hingga lokasi. File yang tadi disebutkan bahwa ini adalah CCTV-nya ketika kejadian saat itu gitu, itu bisa kita buktikan gitu. Kalau enggak, ya agak susah gitu, karena saat ini juga orang gampang sekali membuat video, membuat screenshot, membuat gambar gitu dengan bantuan AI, menggunakan deepfake yang seolah-olah itu mirip sama begitu, padahal sebenarnya tidak gitu. Sehingga kalau misalkan yang punya file itu, yang punya CCTV itu bisa memberikan filenya dengan baik, tentu akan bisa kita cek gitu. Dan kita harus ingat juga ketika kejadiannya itu 8 tahun yang lalu begitu, saya pikir tidak ada DVR alat perekam CCTV yang bisa bertahan sampai 8 tahun begitu, maksimal paling 30 hari gitu atau 60 hari lah kalau storage-nya besar begitu. Setelah itu dia akan otomatis kehapus, kecuali kalau misalkan saat itu aparat penegak hukum berhasil mengambil CCTV-nya, melakukan cloning, filenya masih ada. Nah, sekarang bisa tuh kalau mau kita analisis tuh gitu, mau kita cek bisa tuh gitu, dengan berbagai teknologi yang ada saat ini. Kalau misalkan gelap bisa kita terangkan, kalau misalkan suaranya nggak kedengeran bisa kita enhance suaranya gitu. Banyak teknologi yang bisa kita lakukan kalau misalkan file aslinya ada ya gitu. Selain itu, untuk mengecek keaslian harus dilakukan analisis frame by frame untuk mengecek adakah proses editing yang dilakukan. Analisis tersebut juga untuk melihat adakah bagian yang dihilangkan dan melihat kecocokan warna juga bayangan. Saya kan memang lebih dulu saya mendapat CCTV ini sebenarnya sebelum ini terpublikasi ke media. Itu sekitar 1 minggu yang lalu ada yang mengirim by email ke email saya menunjukkan CCTV ini, namun memang kabur, tidak nampak jelas begitu Mbak. Dan ini sudah saya sampaikan ke Pak Hotman kemarin bahwa ada yang mengirim saya CCTV perihal kejadian tersebut diduga saat itu. Namun apakah itu benar atau tidak kan kita belum tahu Mbak, karena memang harus benar-benar diteliti lebih lanjut ya, karena kondisinya memang gelap. Dan tidak terlihat sama sekali siapa-siapa wajah pelakunya begitu. Kemudian jumlah orangnya diperkirakan memang lebih dari 10 orang begitu, dan memang membawa seperti bambu, kayu begitu Mbak. Dan saya belum sempat Mbak Putri mempertanyakan hal tersebut kepada pihak penyidik, karena memang saya rasa ini masih abu-abu ya, melihatnya juga benar atau tidak begitu. Dan saya udah coba kirimkan nanti kepada teman-teman. Termasuk menurutnya harus dipastikan konsistensi waktu dan tanggal, apakah sesuai dengan kejadian yang dilaporkan atau tidak. Menurut Pratama Persada, yang paling penting adalah melihat keaslian sumber untuk memastikan sumber tersebut bisa dipercaya. Menurutnya, jika pemilik CCTV itu bisa memberikan file-file dengan baik, hal itu akan mudah untuk dicek keasliannya. Ia juga menegaskan bahwa kejadian itu sudah 8 tahun silam, sehingga menurutnya tak ada storage CCTV yang bertahan selama 8 tahun. Terkecuali saat itu aparat penegak hukum melakukan cloning file tersebut, sehingga bisa untuk diperiksa kembali. Menurutnya, aparat hukum harus mencari tahu siapa yang melakukan tangkapan layar CCTV tersebut.
Kalau gambarnya kabur, bisa diterangkan dan bisa itu dipotong-potong. Yang tadinya gambar bergerak menjadi gambar tidak bergerak, sehingga bisa ketahuan siapa pelakunya. Inilah yang dinamakan sebagai scientific crime investigation. Sangat-sangat disayangkan kalau betul itu adalah video di tempat kejadian, diambil oleh CCTV di tempat kejadian, pada waktu kejadian, dan betul itu peristiwa itu, kalau tidak diangkat ini sangat buruk. Tapi kalau masih ada arsipnya di pihak kepolisian, saya yakin penyidik yang sekarang akan membuat ini menjadi scientific crime investigation, sehingga dia bercerita siapa yang melakukan itu, siapa yang di tempat itu. Ini lebih bisa diyakini daripada cerita si Mel dan cerita si Saksi-saksi ya. Aib dan saksi-saksi lain. Kesesuaiannya gitu. Iya, karena gambar itu atau scientific crime investigation itu tidak bisa berbohong. Beda dengan orang, kalau orang tergantung situasi, tergantung keadaan, dan cerita orang bisa dibantah.